Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya belakangan ini orang tidak nampak kecantikannya atau kegantangan ketampanan wajahnya, melainkan dia harus menggunakan make up lebih dahulu, menggunakan bedak dan lain sebagainya agar menampakkan keindahan orang tersebut. Saya dalam pertemuan ini ingin menjelaskan bagaimana Allah memberikan keindahan wajah tanpa Anda menggunakan make up atau bedak dan lain sebagainya. Artinya memperindah wajah Anda itu bukan dengan make up dan lain sebagainya, tapi memperindah wajah Anda itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan memberikan resep yang sangat istimewa dan sangat indah buat kita semuanya. Bisa kita menerapkannya, bisa kita melakukannya, insya Allah bisa mendapatkan keindahan wajah kita. Yang pertama, berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika berbuat hasanah atau disebut kebaikan, itu Allah menampakkan keindahan di wajah kita. Seperti astagfirullah disebut kebaikan, subhanallah satu kebaikan, berbuat baik itu juga disebut kebaikan, berbagi air atau berbagi menebar salam juga disebut kebaikan. Maka berusaha untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, memberi salam, membantu orang, menolong orang dan lain sebagainya. Tapi di sini pertanyaannya, apa hubungan antara berbagi kebaikan dengan keindahan wajah? Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna lil hasanati diya'an fil wajh." Sesungguhnya kebaikan yang kau lakukan itu akan nampak pada wajah Anda. Akan Allah berikan sebuah pencerahan, sebuah keindahan yang terpancar di dalam wajah Anda. Wa nuran fil qalb, dan cahaya yang terdapat dalam hati. Wa sa'atan fil rizq, dan keluasan rizki Allah berikan kepada Anda. Wa quwwatan fil badan, dan akan memberikan sebuah kekuatan di dalam tubuh Anda. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan Anda akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, dan keburukan itu akan menampakkan wajahnya itu pucat, hitam, enggak bagus, enggak ada cahayanya. Wa dhulmatan fil qalb, dan sebuah disebut dengan kegelapan di dalam hati. Hatinya itu hitam, enggak ada cahayanya. Wa wahnan fil badan, dan disebut juga dengan sebagai ada kelemahan di dalam tubuhnya. Wa naqsan fil rizq, dan kekurangan dalam rizki. Wa kurhan fi qulubil khalqi, dan disebut dengan apa? Kebencian di dalam hati-hati makhluk Allah. Yang kedua, kalau Anda menebarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah lewat Twitter, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat sekolah, di kantor, di rumah, di lingkungan Anda, dimanapun Anda berada, bisa menebarkan hadis Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan wajah yang begitu tampan dan indah. Nabi SAW mengatakan, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati, fawa'aha farubba muballaghin aw'a min sami." Nabi SAW mengatakan, semoga Allah memberikan pencerahan kepada mereka yang mendengarkan hadis Nabi SAW, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Dan Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya, wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbanyak sujud, khususnya berbanyak sujud di salat malam atau melakukan salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Nampak bekas daripada sujud mereka yang mereka lakukan di tengah malam itu di siang hari. Maka ada sebagian orang dulu berkulit hitam, tapi di siang hari nampak wajah indahnya. Itu ada cahaya terpancar dari wajah beliau. Mereka bertanya, ini kan kamu orang kulitnya hitam, tapi kok bisa bercahaya? Kata beliau, itu rakaat atau salat malam yang kita lakukan di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka man kathura salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa banyak salat di malam hari, Allah menampakkan keindahan di wajahnya di siang hari. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Su'ila ma balu man yaqumu al-lail ala wujuhim nur?" Bagaimana dengan mereka yang melakukan salat malam dan wajah mereka itu ada terdapat cahaya? Beliau mengatakan, "Khalau birrahmani fa albasahumur rahman min nuri." Mereka itu berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menampakkan, Allah memperlihatkan, Allah memberikan anugerah
cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita melakukan amalan-amalan tersebut agar kita mendapatkan keindahan di wajah. Bukan hanya indahan wajah, tapi keindahan hatinya. Ada cahaya di wajah, cahaya di hati. Allah meluaskan rizkinya, Allah murahkan rizkinya, dan dia akan dicintai oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perindahlah wajahmu, perindahlah hatimu, perindahlah akhlakmu dengan berbagi kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan atau menjadi perantara untuk kebaikan. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam kebaikan dan di akhirat di surganya Allah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.